Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi tentang hukum perdata. Jadi pekan ini kita akan menuntaskan mengenai serba-serbi hukum perdata yang memang ketika kita berbicara hukum bisnis kita harus mengerti dulu tentang hukum perdata. Kita akan lanjutkan ya ke slide berikutnya. Saya akan review sedikit ya. Jadi sumber hukum, kita akan mengenal bahwa sistem hukum di dunia itu ada dua gitu yang dipakai. Yang pertama Eropa kontinental atau civil law. Kemudian ini ada sumber hukumnya. Jadi sumber hukumnya ada 6, ada undang-undang. Undang-undang juga dibagi dua, kemarin sudah dijelaskan, ada yang bersifat peraturan, ada yang bersifat penetapan atau ketetapan atau basiking, gitu ya. Ada kebiasaan, traktat, jurisprudensi, ada doktrin, ada penemuan hukum. Oke. Nah, kemudian untuk sumber hukum dari sistem hukum common law atau Anglo-Saxon gitu ya. Ada jurisprudensi, ada statutory law, ada custom, ada reason atau akal sehat. Untuk keduanya gitu memiliki proses persidangan juga yang unik, yang berbeda tentu saja gitu, bukan hanya sekedar sumber hukumnya tetapi ketika proses persidangannya pun memiliki kekhasan tersendiri gitu ya, berbeda. Nah, kemudian pengertian hukum perdata ini agak banyak gitu ya, tapi saya ngambil di yang nomor 4-nya. Menurut Profesor Subekti gitu ya. Jadi hukum perdata itu mengatur gitu ya, seluruh hukum privat yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. Dan kemarin saya sempat jelaskan bukan hanya kepentingan perseorangan, tetapi kita berbicara juga mengenai badan hukum atau reh person gitu ya. Jadi kepentingan individu dengan individu atau person to person, atau misalkan person dengan reh person, individu dengan badan hukum, atau juga badan hukum dengan badan hukum, reh person to reh person gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini jadi berdasarkan definisi ya, intinya gitu ya, unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perdata itu adanya kaidah hukum baik itu tertulis ataupun tidak tertulis gitu ya. Kita kembali lagi dengan sumber hukum yang ada beberapa, ada banyak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar undang-undang tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis. Kemudian mengatur hubungan hukum subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Pekan kemarin saya sudah menjelaskan bahwa subjek hukum itu ada dua ya, ada person, ada reh person ya. Person itu artinya orang, reh person artinya badan hukum gitu ya. Jadi subjek hukum itu ada dua. Nah, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata ada hukum orang ya, kan person, ada hukum keluarga, family reh, ada hukum benda dan sebagainya, banyak sih yang intinya berkaitan dengan individu lah, intinya hak ya, hak individu. Ya, sejarahnya saya skip. Ini sumber hukumnya ya, sumber hukum perdata kemarin sempat saya paparkan bahwa yang pertama itu undang-undang gitu ya. Nah, salah satunya adalah kitab undang-undang hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek gitu ya. Ya, ini kitabnya. Ya, tapi ini tidak berbahasa Belanda, sudah disadur menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini berarti kan hukum yang tidak tertulis gitu kan. Kemudian ada perjanjian, ada jurisprudensi, ada doktrin. Nah, kemudian bagaimana keadaan hukum perdata di Indonesia? Kemarin sudah dijelaskan juga bahwa sebetulnya bisa dibilang hukum di Indonesia itu ya pluralisme gitu ya, banyak banget sebetulnya gitu ya. Jadi bukan hanya menganut sistem hukum tertentu, tapi pada realita, pada kenyataannya banyak banget gitu kan ya. Selain kita menganut dengan Eropa kontinentalnya, tetapi juga kita masih memberlakukan hukum adat di sini, ada hukum agama juga gitu, apalagi yang berkaitan dengan family reh gitu ya, atau masalah pan person gitu ya, hukum-hukum yang mengenai individu-individu tertentu gitu. Kemudian setiap penduduk mempunyai sistem hukum masing-masing, ya ini kata-katanya dengan hukum adat gitu kan. Kemudian ya BW ada hukum Islam, hukum adat dan lain sebagainya di Indonesia. Itu keadaan hukum perdata di Indonesia.
Ya faktor penyebabnya ya tentu saja faktor etis gitu ya, karena keanekaragaman hukum adat kita karena terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mau tidak mau kita mempunyai negara kepulauan gitu ya, otomatis etnik kita itu kan yang paling banyak sampai ada 500 sekian etnik yang notabene tentu mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Kemudian ada faktor yuridis gitu ya. Tadi dari penggolongan penduduk awalnya ada pengelompokan hukum gitu ya, pengelompokan hukum wilayah Jawa, wilayah luar Jawa, Sumatera dan sekitarnya awalnya seperti itu, tapi sekarang tidak gitu. Nah, ini untuk mengatasi kebinekaragaman hukum di Indonesia, sekarang ada unifikasi hukum ya. Contohnya undang-undang pertanahan gitu kan ya. Kemudian undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 gitu. Kemudian ada kodifikasi hukum. Nah, itu salah satunya untuk menyatukan lah intinya gitu ya, yang mengikat walaupun berbeda pulau, tapi ada satu undang-undang yang bagi semua masyarakat atau warga negara Indonesia itu hukumnya gitu. Tidak boleh menggunakan hukum lainnya gitu ya. Jadi unifikasi hukum itu salah satunya gitu. Walaupun ya realitanya kembali lagi masih banyak juga yang mempergunakan hukum adat ya. Kita lanjut saja. Nah ini ya, jadi kesimpulannya bahwa hukum perdata itu yang mengatur hubungan hukum antara tadi ya, person to person, person to person. Kemudian melindungi, ya hukum perdata itu untuk melindungi kepentingan perseorangan, gitu ya. Kemudian keseluruhan hukum pokok, gitu. Kemudian hukum perdata pada dasarnya melindungi kepentingan umum, itu. Ya, jadi hukum perdata ya intinya untuk melindungi kebutuhan individu kita intinya. Nah, kemudian ada yang sudah dijelaskan juga gitu ya, bahwa bagian-bagian dari kitab undang-undang hukum perdata atau Burgerly White Book, walaupun pada nyatanya satu, ini merupakan terdiri dari 4 buku yang masing-masing mempunyai kekhasan ya, kekhususan dalam pasal-pasalnya itu mengatur apa saja gitu ya. Jadi ini disebutnya diistilahkan mempunyai 4 buku. Jadi buku pertama gitu ya, ini setebal ini. Jadi mengatur tentang hak dan kewajiban orang gitu ya. Kemudian yang buku keduanya mengatur tentang kebendaan, Van Zaken gitu ya. Jadi kan subjek hukum ada objek hukum, subjek hukum itu ya kita gitu ya. Kalau objek hukum ya bendanya intinya gitu ya. Kemudian yang ketiganya bab 3 mengenai perikatan, yang keempat mengenai bukti dan daluarsa gitu ya, bukan kadaluarsa sorry ya, tetapi daluarsa ya. Jadi kalau buku ketiga itu ini yang akan sangat berkaitan dengan hukum bisnis nantinya gitu ya. Nanti kedepannya kita akan senantiasa membahas gitu ya di buku ketiga ini gitu ya, tentang perikatan. Oke, next ya. Nah, ini bisnis dan hukum bisnis. Kenapa sih kita gitu ya perlu mengetahui tentang hukum bisnis? Ya kita kan nggak tahu gitu ya, apakah kita nanti menjadi pelaku bisnis atau memang orang yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Yang mau tidak mau sih sebetulnya seluruh makhluk hidup itu pasti akan menjadi pihak-pihak yang keterkaitan dengan yang namanya bisnis. Jadi intinya kalau yang berkaitan dengan individu tadi, kalau tidak ada hukumnya gitu, hak kita akan terancam dan kewajiban kita juga bisa jadi tidak akan ditunaikan gitu ya. Jadi intinya hukum bisnis itu membantu para pelaku bisnis untuk mendapatkan haknya gitu ya, mendapatkan perlindungan untuk memperoleh haknya, juga menjadikan satu keharusan ketika mereka mempunyai kewajiban gitu ya. Jadi intinya bisnis dan hukum bisnis atau bisnis dan hukum itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Apalagi yang namanya bisnis itu kan merupakan satu upaya gitu ya, pemenuhan manusia untuk mendapatkan kebutuhannya, baik itu berupa good or needs gitu ya, baik itu berupa barang ataupun jasa gitu. Bayangkan kalau itu tidak diatur oleh
pemerintah, tidak diatur oleh hukum gitu ya. Bisnis kita mungkin menjadi bisnis yang monopoli gitu ya, yang kayak makin kaya, yang nggak bisa beli ya akhirnya cuman gigit jari gitu ya. Jadi intinya tidak akan semua orang bisa mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan eh, undang-undang, intinya begitu gitu. Kemudian juga bagaimana pelaku bisnis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum ketika misalkan dia tidak mendapatkan haknya gitu ya. Jadi ya masyarakat sangat membutuhkan aturan-aturan, seperangkat aturan untuk pemenuhan gitu ya, pemenuhan kebutuhannya. Nah, hukum bisnis sendiri merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan dan mengatur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam aktivitas antar manusia di bidang perdagangan, trade and commerce gitu ya. Jadi kalau misalkan kita flashback lagi sedikit gitu ya tentang definisi hukum gitu. Jadi bukan hanya sekedar kaidah-kaidah hukum, seperangkat kaidah, seperangkat norma, seperangkat aturan, tapi di sini akan melibatkan yang namanya subjek hukum intinya gitu ya. Kemudian juga akan melibatkan institusi, juga bagaimana proses gitu ya. Proses dari hukum bisnis itu supaya pelaku bisnis gitu ya mendapatkan perlindungan. Intinya begitu ya. Kemudian ya ini unsur terpentingnya dalam aktivitas bisnis itu ya ada pengusaha di situ, ada perusahaan, ada bank, ada konsumen. Entah nanti Anda semua bisa jadi para pelaku bisnis, ada yang di topnya gitu ya sebagai pengusahanya, atau misalkan hanya seperti saya gitu ya, intinya hanya sebagai konsumen atau pengguna ya seperti itu. Tapi itu kesemuanya juga, baik itu nanti pengusaha, baik itu konsumen gitu yang pengguna atau yang membuat, sama-sama dilindungi dengan yang namanya aturan gitu ya, dengan yang namanya hukum, supaya hak dan kewajiban baik pengusaha ataupun konsumen itu terpenuhi gitu ya. Nah, ini berbagai transaksinya banyak banget gitu kan ya. Baik yang berkaitan dengan produksi, transportasi, distribusi, ataupun bahkan ya konsumsi, lagi-lagi ya yang sebagai konsumen pun gitu kan, intinya perlu dilindungi ya oleh hukum. Baik, next selanjutnya. Nah, pengertian hukum bisnisnya tadi sudah gitu ya. Nah, walaupun di sini ya ada prinsip bisnis itu kan rasional maximizing gitu ya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Coba Anda semua membayangkan gitu ya. Kalau misalkan kita hanya berpatokan pada yang namanya prinsip bisnis, kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa ada hukum yang mengatur gitu ya. Bisa jadi kan intinya yang ilegal menurut hukum itu bisa dilakukan kalau tidak ada aturan gitu kan ya. Monopoli, kemudian misalkan terjadinya black market untuk menghindari pajak misalkan gitu ya. Kemudian sekarang yang lagi happening gitu ya, dengan janda bolongnya, jambol gitu kan ya, bagaimana mereka meraup keuntungan yang sebesar-besarnya padahal dengan modal yang mungkin tidak sebesar itu gitu. Sebetulnya itu bisa diperkarakan gitu ya, karena itu kan intinya uh, mencari kesempatan di dalam kesempitan yang memang kondisi masyarakat sedang tidak diuntungkan, tetapi mereka mendapatkan keuntungan yang gila-gilaan gitu ya. Masa satu daun itu harganya sampai ada yang puluhan juta. Nah, itu sebetulnya kan dalam agama kita sendiri saja itu adalah sesuatu yang diharamkan, transaksi seperti itu gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ruang lingkup hukum bisnis itu banyak banget gitu ya. Ada kontrak bisnis, nanti kita akan melihat gitu ya kontrak bisnis itu yang benar kayak gimana gitu kan ya. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha, nanti kita belajar juga tentang perseroan terbatas, CV gitu kan, firma, matsab gitu. Nanti kita akan membahas itu. Kemudian sedikit berbicara nanti tentang pasar modal, kemudian nanti ada pilot, ada merger, ada konsolidasi, ada akuisisi gitu kan ya. Kemudian juga nanti kita akan membahas tentang perlindungan konsumen ya, penyelesaian sengketa, haki atau hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya gitu. Insya Allah nanti kedepannya kita akan sedikit-sedikit membahas tentang itu. Nah, jadi dasarnya sekali lagi, dasarnya diberlakukan hukum dalam kegiatan bisnis gitu ya. Yang pertama untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku bisnis, bukan hanya
produsennya, tetapi kepada sampai ke bawah intinya kita sebagai konsumen gitu. Kemudian memberikan kesebandingan hukum. Kalau kesebandingan hukum relasinya itu misalkan antara person to person yang menjalankan bisnis, atau misalkan badan hukum dengan badan hukum lainnya gitu ya, atau misalkan ya dari produsen ke konsumen. Kemudian dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, yaitu sudah dijelaskan juga gitu ya. Ya kita terutama gitu kan ya sebagai konsumen pun gitu. Makanya ada undang-undang perlindungan konsumen. Kita itu mempunyai hak untuk diberikan jaminan gitu, mendapatkan produk yang sesuai dengan harga gitu ya. Produk yang memang tidak kadaluarsa misalkan. Nah, itulah perlindungan-perlindungan yang keterkaitan dengan yang namanya bisnis tadi gitu ya. Jadi hukum bisnis itu tidak melulu berbicara tentang si produsen atau yang memproduksi atau perusahaan-perusahaan besar gitu, tetapi juga yang di bawahnya gitu ya. Ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi masyarakat itu betul-betul membutuhkan aturan hukum sebagai perlindungan gitu ya. Nah, kemudian aturan-aturan hukum juga yang melibatkan pihak lain. Jadi intinya ketika kita misalkan berfungsi membuat satu perusahaan gitu kan ya, atau melakukan satu transaksi, itu kan membutuhkan sesuatu kesungguhan dari masing-masing pihak gitu kan ya. Jadi bukan hanya sekedar janji, tapi juga yang diharuskan di sini ada itikat baik dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi bisnis atau kegiatan bisnis gitu. Baik mulai dari awalnya gitu ketika membuat perusahaan gitu atau melakukan satu kegiatan bisnis gitu ya, di situ ada persetujuan, ada itikat baik dari kedua belah pihak gitu kan, supaya tidak terjadi sengketa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini merupakan upaya hukum bagaimana semua warga negara Indonesia yang bertransaksi bisnis itu bisa mendapatkan hak dan juga melakukan kewajibannya gitu ya. Yang kesemuanya itu diatur di dalam hukum bisnis ya. Baik, itu yang mungkin hari ini saya sampaikan. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi untuk membahas tentang perjanjian gitu ya. Jadi alhamdulillah pekan ini kita selesai mengupas tentang hukum perdata gitu. Mudah-mudahan belum jelas supaya kita nanti diskusi. Insya Allah terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.